Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Amin. Haleluya, karena hari ini adalah hari yang terbaik kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara. Kita mari siapkan hati kita. Kita mau sama-sama membawa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa kepada Bapa kita. Bapa, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Sungguh kami bersuka cita karena kami bersama-sama dengan keluarga kami yang kami kasihi, kami dapat menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang terbaik ini. Kami datang dengan penuh kerinduan, dengan penuh rasa syukur. Dan kami mau Tuhan meninggikan nama Engkau saat ini, pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mau bersuka cita, sebab inilah saatnya kita sama-sama mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita buat Tuhan kita. Katakan, inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Katakan, inilah saatnya bersuka cita. Masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Katakan, haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, serta cinta dalam baitnya. Amin.
katakan amin. Bersukacita. Sekali lagi katakan amin. Bersukacita. Kami mau bersukacita Tuhan. Amin. Bersukacita.
lebih lagi meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama mau lebih lagi menikmati penyembahan kita, menikmati hadirat dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu dalam hidup kami. Sebab apalah arti hidup kami Tuhan, bila tanpa Engkau memberikan nyawa-Mu. Dan itulah yang terbaik. Dan kami bersyukur padamu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Mau ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita sampai saat ini ada, itu bukan karena kuat dan gagah kita saja saudara, tapi itu semua karena kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan, angkat suara kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dapatkan yang terbaik, sediakan yang terbaik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu, Yesus, apa arti hidupku
mau bersyukur kepadamu Bapa. Mari lebih lagi kita mau katakan, salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Semua dosaku, berikan hidupku.
Sebab semua karena anugerah Tuhan saja kami boleh melayani Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu, memanggil Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sudah sepantasnya Tuhan kami menghargai kasih Tuhan, menghargai hadirat Tuhan. Sebab tanpa Tuhan hidup kami tidak adalah artinya Bapa. Sebab Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Sebab karena karya salib Tuhan, kami masih ada sampai saat ini. Bahkan kami dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu saja Bapa. Dan kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Ingatkan kami Tuhan. Sebab hanya anugerah Tuhan. Hanya karena kasih Tuhan yang cuma-cuma Tuhan menolong kami, menebus kami, mengangkat kami dari gelap untuk masuk ke dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita mau nyatakan di hadapan Tuhan betapa Tuhanlah yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Mari angkat penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Oh, hanya Yesus. Hanya Yesus. Engkau yang terbaik dalam hidupku. Hanya Yesus. Engkau lebih dari apapun. Engkau lebih dari apapun.
inilah waktu yang terbaik kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita mau angkat persembahan kita, persepuluhan dan komitmen kita. Bapak, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih ya Bapak untuk anugerah, kemurahan, kebaikan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan melimpahkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat jasmani. Terima kasih Tuhan. Dan kami sungguh mau membawa persembahan, persepuluhan, komitmen kami. Kami mau taburkan ke dalam gereja Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang akan menabur. Karena kami percaya kami adalah orang-orang yang sudah mengalami berkat Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah merasakan berkat Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dijamin hidupnya oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Sebab itu kami mau menabur dengan bersuka cita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah belas kasihan-Mu Bapa memenuhi hati kami. Dan kami memohon biarlah curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu. Dan itu membakar hati kami yang rindu untuk melayani Tuhan. Sehingga sampai seluruh negeri ini Tuhan, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Amin. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini. Ini iman kami Tuhan. Sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi kita mau nyatakan dengan sehati. Kita mau katakan kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu
katakan dengan iman saudara di doa kita. Sampai seluruh ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Bapa, ini kerinduan kami, supaya kami dipakai Tuhan berkarya bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi negeri kami. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Biarlah puji-pujian penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, mampukan kami ya Roh Kudus, untuk kami mendengar firman Tuhan. Jamah hati, pikiran, jiwa kami, supaya kami benar mengerti segala rencana Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui firman ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini maju ke depan. Mereka akan bermisahkan diri, akan beribadah di tempat lain dengan cara mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menjamah mereka satu persatu, supaya mereka bertumbuh semakin besar, semakin sehat, dan bahkan mengerti dan mengenal Yesus menjadi Tuhan Juru Selamatnya. Berkati untuk kedua orang tua mereka, berkati untuk guru yang membimbingnya, sehingga mereka dipakai Tuhan untuk saluran berkat bagi anak-anak ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Salam. Saudaraku, pada saat Rabu kemarin kita semuanya menggunakan hak pilih kita ya. Waktu petugas minta saya celup tinta, saya bilang, Pak, saya perlu tinta 1 jari, 2 jari atau 3 jari, 1 aja Pak. Jadi rupanya situasi di tempat-tempat pemilihan umum di tempat kami juga sangat semangat ya, mereka semangat sekali, antusias sekali, walaupun hujan mereka tetap hadir. Kita doakan supaya bangsa kita akan terus diberkati Tuhan, akan memiliki sehati di dalam satu sama lain. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, ini ada gambar, ini seorang yang sangat ditakuti di Jepang karena dia adalah seorang pimpinan salah satu geng Jepang. Namanya geng itu adalah Yakuza. Yakuza pimpinan geng yang sangat ditakuti oleh masyarakat Jepang ya. Ini tampangnya angker sekali. Backgroundnya itu, background wajahnya itu penuh dengan tato. Nah karena kejahatan, karena sering membuat kerusuhan dalam masyarakat di Jepang, dan bahkan melakukan tindakan kriminal, maka Tatsuka Shindo itu ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Dia diterima dan dihukum lebih dari 5 tahun karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Saudaraku, selama bertahun-tahun di dalam penjara, Tatsuya ini membaca buku. Dia rupanya sedang membaca buku, sehingga hampir semua buku yang disiapkan di penjara itu dibaca Tatsuya. Satu persatu dibaca habis, satu habis, lalu ambil lagi. Dan pada saatnya dia melihat ada sebuah Alkitab di salah satu tumpukan buku-buku itu. Dia penasaran. Dia belum pernah membaca Alkitab waktu itu. Dan dia mulai buka Alkitab itu. Halaman demi halaman kita baca. Dia mulai mengerti. Dan pada akhirnya Tuhan menjamah hati Tatsuya itu, dan Tatsuya mulai menyadari betapa besar dosanya. Dia menyadari betapa jahatnya hidupnya yang sering membuat banyak orang ketakutan, bahkan
sering melakukan kejahatan-kejahatan di orang-orang yang tidak bersalah. Dan Tuhan menjamah hati Tatsuya Shindo itu. Akhirnya Tatsuya Shindo dia bertobat. Dia berjanji, Tuhan, kalau saya keluar dari penjara, saya akan meninggalkan dosa itu. Saudaraku, dalam penjara, dia dilayani oleh hamba Tuhan, dibimbing, dan akhirnya semakin mantap bahwa Tatsuya ini percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu dia keluar dari penjara, dan dia bertemu dengan seorang pendeta, dan dalam pelayanan pendeta itu akhirnya Tatsuya Shindo ini dibaptiskan. Dia percaya Yesus dan menjadi anggota gereja itu. Tidak hanya berhenti di situ, saudaraku, kemudian Tatsuya ini masuk dalam sekolah Alkitab. Dia belajar Alkitab, dia masuk di sekolah Alkitab dan dia belajar semakin mendalam tentang firman Tuhan. Dia belajar mendalam tentang siapa Yesus di dalam hidupnya. Semakin menarik hatinya. Saudaraku, akhirnya Tatsuya Shindo mengambil keputusan dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dan dia luar biasa dipakai Tuhan. Dia membaptiskan ratusan orang. Bahkan semua itu adalah orang Jepang asli, dan di antara mereka adalah anggota-anggota geng yang sangat ditakuti. Anak buahnya dulu satu persatu bertobat. Pada waktu ada seorang bertanya pada orang-orang baru dibaptiskan yang sebagian besar adalah anak buahnya. Mereka berkata gini, ya saya bertobat karena saya melihat Tatsuya Shindo itu mengalami perubahan radikal. Saya tahu bagaimana Tatsuya waktu itu begitu jahatnya, melakukan perbuatan yang begitu jahatnya, banyak orang mereka disakiti. Nah, saya melihat Tatsuya ada perubahan radikal. Dan karena saya melihat itu, sehingga saya pun menyerahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Jadi Tatsuya menjadi hamba Tuhan, dan dia membaptiskan mantan anak buahnya lebih dari 100 orang, dan dia melayani sebuah gereja yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan luar biasa di Jepang. Nah, ini gambar pada waktu Tatsuya bertobat, dia mengambil keputusan membawa Alkitab dengan senyum walaupun badannya banyak tatoan, belakang penuh tato, depan penuh tato, tapi dia sungguh-sungguh menyadari tentang kejahatan yang mereka perbuat. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya apa yang terjadi pada Tatsuya Shindo ini adalah pekerjaan Roh Kudus, adalah kuasa Roh Kudus. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa mengubah kecuali kuasa Roh Kudus. Tidak ada perkara yang sulit jika Roh Kudus bekerja, siapapun bisa mengalami perubahan-perubahan itu. Nah, saudaraku, Tatsuya Shindo yang dulu adalah orang yang jahat, kemudian bertemu dengan Yesus, dia mengambil keputusan percaya Yesus, kemudian dia perlu diproses, dia melayani Tuhan, sehingga akhirnya melayani Tuhan dan berkarya bagi Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita akan pelajari adalah sehati melayani Tuhan, sehati melayani Kristus, sehati berkarya bagi Kristus. Kita akan buka dalam firman Tuhan Efesus pasal yang kedua, Efesus yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 10 dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan melihat ada 3 karya agung yang diperbuat Yesus, yang dilakukan Yesus, supaya kita bisa sehati dalam melayani Tuhan. Nah, saya percaya sehati tidak muncul secara tiba-tiba. Melayani Tuhan tidak bisa muncul secara tiba-tiba. Ada tahap demi tahap, ada langkah demi langkah, yang seperti terjadi pada Tatsuya tadi. Awalnya dia percaya Yesus, kemudian dia mengalami perubahan, proses, dan akhirnya dia bisa berkarya bagi Yesus. Nah, kita akan lihat 3 karya Allah yang diberikan kepada saya dan saudara. Jikalau saya dan saudara mempunyai kerinduan untuk sehati di dalam melayani Tuhan. Yang pertama kita lihat di sini adalah bagaimana kita melihat karya Allah bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kita akan melihat yang pertama, awal kita bisa sehati melayani Tuhan, kita benar-benar mengalami karya Allah bagi kita. Karya Allah bagi kita. Dikatakan di sini adalah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita tahu Bapak Ibu, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pada waktu Hawa lebih mendengar bujukan iblis sehingga memakan buah yang Tuhan larang itu. Pada saat Adam jatuh dalam dosa, maka pada saat itu seluruh keturunan Adam, termasuk saya dan saudara, adalah orang berdosa. Bapak Ibu percaya kita keturunan Adam? Karena manusianya satu waktu itu ya. Jadi kita ada keturunan Adam. Sejak Adam jatuh dalam dosa, maka kita semua adalah berdosa. Lah kita terlihat bahwa karena berdosa, firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Semua orang akan menghadapi hukuman kematian kekal, masuk ke dalam api neraka. Ada orang bertanya, memang benar Pak, neraka itu ada? Nah saudara, kalau kita membaca Alkitab itu ada. Kita bisa belajar dari firman Tuhan bagaimana situasi di neraka itu begitu seperti api belerang yang menyala-nyala, yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun, dan orang yang masuk dalam api yang menyala itu tidak akan bisa mati lagi. Artinya mereka mengalami penderitaan yang begitu kekal, menderita selamanya di dalam hukuman neraka. Dan itulah yang akan terjadi pada saat orang yang berdosa, termasuk saya dan saudara. Terus sebabnya Bapak Ibu, manusia berusaha untuk menyelamatkan diri. Mereka berusaha melalui agama. Memang semua agama mengajarkan kebaikan ya. Semua agama itu mengajarkan perbuatan baik, perbuatan yang benar gitu ya. Lalu mereka mencoba melakukan amal, melakukan perbuatan baik, supaya mereka mengira dengan agama, mengira dengan perbuatan baik, dengan amal, mereka bisa masuk surga. Tapi kita lihat bagaimana Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin.
Di dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6, kesalehan manusia itu di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Nah, saya sering menggunakan kain kotor ini gombal ya. Di rumah Bapak Ibu pasti punya gombal ya. Punya gombal. Itu kain yang hanya untuk pantas untuk mengelap kotor-kotoran di lantai gitu ya. Itu kain kotor. Kesalehan kita, kebaikan kita, perbuatan baik kita dibanding dengan kejahatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya. Sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi nggak mungkin melalui perbuatan baik, melalui amal akan bisa menebus kesalahan dosa-dosa yang dilakukan oleh kita semua. Begitu besar itu. Jadi nggak mungkin melalui agama, melalui amal, perbuatan baik tidak akan bisa menolong seseorang keluar dari neraka dan masuk dalam surga. Tapi manusia dikasih Tuhan. Allah mengasihi manusia. Allah mengutus Yesus Kristus, anak yang tunggal, datang ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia. Yesus mati disalibkan bukan karena dosa-dosanya. Dia disalibkan karena ingin menebus dosa manusia. Dia menanggung dosa manusia, dosa saya dan saudara, supaya saya dan saudara diselamatkan. Seandainya ada cara lain untuk bisa menebus dosa manusia, pasti Yesus tidak akan mati. Tapi enggak ada cara lain. Sudah banyak firman Tuhan mengajarkan, tetapi semua itu tidak bisa menebus dosa manusia. Hanya satu-satunya cara ini untuk menebus dosa manusia, supaya setiap orang yang percaya Yesus, dia diselamatkan. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24, firman Tuhan berkata demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk dibenarkan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan Ia sendiri telah memikul dosa kita. Yesus memikul dosa kita. Dia rela disalib, Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kalau setiap orang yang percaya Yesus, dikatakan dalam Yohanes pasal 3, 16, karena begitu besar kasih Allah, barang siapa yang percaya Yesus akan diselamatkan. Bapak Ibu mungkin yang saat ini mendengarkan dari rumah, sadarlah bahwa kita semua berdosa, akan masuk neraka. Perbuatan baik saudara lakukan, agama apapun yang saudara anut, tidak bisa mampu menyelamatkan saudara dari api neraka. Hanya ada satu cara, yaitu percaya Yesus, bertobat, menerima Yesus, dan itu satu-satunya cara kita diselamatkan. Saudaraku, kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 tadi, diselamatkan bukan karena usaha kita sendiri. Gak akan ada. Kita berusaha berbuat baik, kita berusaha melakukan semua firman Tuhan, kita berusaha taat pada firman Tuhan, kita berusaha setia di gereja atau setia menjalankan aktivitas keagamaan. Semua itu usaha kita tidak akan bisa membuat kita masuk surga. Kenapa? Karena dikatakan kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan bukan karena kita baik. Kita diselamatkan itu karena kasih karunia Allah semata. Bukan kebaikan kita, tetapi kebaikan Yesus yang mengasihi saya dan saudara. Hanya darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu yang mendapat mengampuni dosa saya dan saudara. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, tangan Tuhan terlurur dari surga kepada saya dan saudara.
Pada saat tangan Tuhan terluru dari surga, karena kasihnya Tuhan pada saudara, itu adalah tangan kasih karunia Tuhan. Itu tangan anugerah Tuhan yang menawarkan, yang ingin saudara percaya Yesus akan diselamatkan ke surga. Tangan anugerah Tuhan terlurur bagi setiap orang. Respon saya dan saudara manusia menyambut. Menyambut dengan cara apa? Menyambut dengan iman. Dengan percaya. Sehingga pada saat ketika kasih karunia dan anugerah itu bertemu dengan iman, maka hasilnya adalah keselamatan. Amin. Saudara di rumah, mungkin saat ini saudara merenungkan kehidupan saudara. Renungkan firman Tuhan. Ini adalah satu-satunya cara bagaimana Tuhan menyelamatkan saudara. Bagaimana Tuhan membawa saudara kepada kehidupan di surga, hidup yang kekal bersama Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan, jadi karya Tuhan yang pertama bagi kita itu, karya agung yang pertama Allah bagi kita adalah keselamatan. Penebusan dosa, ini awal dari segala kehidupan kita. Ini bukan akhir tapi justru awal. Langkah awal kalau kita mau berkarya bagi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya Yesus. Kita sungguh-sungguh menerima keselamatan, menerima penebusan dari Allah. Lalu kita bisa baru melangkah kepada langkah yang kedua, yaitu karya Allah di dalam kita. Karya Allah di dalam kita. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 10 dikatakan, karena kita adalah buatan Allah, diciptakan Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan yang baik. Perhatikan saudaraku, dari Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, saya ingin membaca saudara sekali lagi. Karena kita adalah buatan Allah, diciptakan Yesus Kristus apa? Untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi kalau begitu apa? Kita diingatkan di sini bahwa perbuatan baik itu bukan dasar, perbuatan baik itu bukan syarat kita diselamatkan. Jadi kalau kita berusaha melalui jalan agama, memang semua agama mengajarkan perbuatan baik, tapi itu nggak akan bisa membawa kita masuk surga. Karena perbuatan baik itu bukan cara untuk kita diselamatkan. Namun dikatakan perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Perbuatan baik adalah hasil kita diselamatkan. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan tadi, pertobatan bukan akhir, tetapi ada proses berikutnya yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, setiap orang yang sudah percaya Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Dalam 2 Korintus pasal 5 17, itu sebabnya dikatakan tanggalkan manusia lama. Jadi supaya kita bisa memiliki kehidupan yang baru, kita harus tanggalkan manusia lama kita. Tanggalkan karakter-karakter yang lama, karakter yang jahat, perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan. Dan dikatakan tanggalkan itu semua. Lalu kenakan manusia baru. Kenakan sifat-sifat yang ditulis dalam firman Tuhan. Kenakan perbuatan-perbuatan yang benar. Jadi dua hal ini, supaya kita benar-benar mengalami kehidupan baru, pertobatan. Yang pertama kita tanggalkan manusia lama. Jadi nggak mungkin kita dua-duanya.
Orang yang sungguh-sungguh bertobat, percaya Yesus, nggak akan mungkin dua-duanya dilakukan. Hidup lama iya, hidup baru bisa ya juga. Kalau di gereja hidup baru, di luar gereja hidup lama, bukan seperti itu. Harus kita tanggalkan. Harus kita sungguh-sungguh mohon pertolongan Tuhan, supaya kita bisa menanggalkan kehidupan yang lama, pola yang lama. Dan kita mengenakan kehidupan yang baru. Kehidupan yang sesuai dengan sifat kehendak Tuhan. Jadi kita diproses seperti seorang penjunan. Bapak Ibu tahu, saya pernah datang di sebuah tempat yang membuat penjunan itu dari tanah liat itu, saudaraku, tanah itu ya awalnya dikepel-kepel gini gitu ya, diolah gitu. Ini banting-banting, lalu diinjak-injak gini, dituang air, diinjak-injak lagi, dibanting-banting lagi. Lama sekali prosesnya. Ditambahnya air, diinjek-injek, diambil, dibanting-banting, terus gitu. Lalu setelah siap, dibentuk. Saudara itu diproses. Saya dan saudara diproses Tuhan. Setiap orang yang ingin dipakai Tuhan, pasti diproses Tuhan. Dan yang namanya proses, itu tidak menyenangkan. Tetapi pada saat tanah liat itu di tangan sang penjunan, dibentuk sang penjunan itu, maka tanah liat itu akan menghasilkan sesuatu yang berharga. Menghasilkan sebuah guci yang indah, yang antik. Menghasilkan vas bunga yang begitu indah, yang berharga mahal. Seperti itu rencana Tuhan. Kita diproses. Memang waktu diproses kita mengalami hal yang luar biasa, yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman. Tetapi pada saat diproses itu, kita akan menjadi ciptaan yang mahal, yang berharga di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menggunakan segala cara untuk memproses kita. Segala hal dilakukan memproses kita supaya kita memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini sering dia salah artikan oleh orang-orang yang mencari keuntungannya sendiri. Disalah artinya, dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata kebaikan ini sering disalah mengerti banyak orang. Mereka berpikir Tuhan membentuk kita untuk kebaikan. Kata kebaikan sering dimengerti untuk kenyamanan kita, untuk kesuksesan kita. Sehingga mereka berpikir kalau diproses Tuhan, pasti hidupnya akan lebih sukses. Pasti hidupnya akan lebih nyaman. Pasti hidupnya akan lebih makmur. Pasti hidupnya akan lebih berhasil, akan lebih kaya. Saudaraku, maksud bukan itu. Yang dimaksud kebaikan itu tidak ada hubungannya dengan kenyamanan, dengan kemakmuran, dengan kesuksesan. Yang dimaksud kebaikan di sini adalah supaya karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi karakter kita yang diproses, karakter kita akan lebih baik. Tuhan tidak pernah memakai saya dan saudara sebelum
Karakter kita diproses Tuhan. Kita lihat pengalaman-pengalaman bagaimana Musa diproses Tuhan selama 40 tahun di padang gurun Median. Sebelum Musa dipakai Tuhan memimpin sebuah bangsa yang besar, bangsa Israel. 40 tahun Musa diproses Tuhan. Kita melihat bagaimana Yusuf mengalami 13 tahun diproses Tuhan. Diawali dari dia dijual saudaranya menjadi budak, kemudian difitnah, kemudian dimasukkan dalam penjara. Selama 13 tahun diproses, mengalami kehidupan yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, sebelum dia menjadi pemimpin raja muda di Mesir. Diproses. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita pun akan diproses Tuhan. Tujuan Tuhan bukan hanya berhenti orang-orang bertobat percaya Yesus. Tidak seperti itu. Itu baru langkah awal. Tuhan ingin akan dipakai Tuhan. Kita ingin akan diproses Tuhan. Dan setelah kita diproses itulah Tuhan baru berkarya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada 3 sarana cara Tuhan memproses kita. Kita akan pelajari, yang pertama adalah firman Tuhan. Tuhan menggunakan firman Tuhan untuk memproses kita. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Ada target kita belajar firman Tuhan. Ada target kita merenungkan firman Tuhan. Dulu seringkali saya punya target membaca Alkitab itu misalkan begini, wah sehari 10 pasal. Saya punya target setahun bisa menghabiskan seluruh Alkitab ini. Tapi Tuhan tidak bermaksud seperti itu, saudaraku. Target kita bukan itu. Target Tuhan bukan itu. Target Tuhan bukan satu hari harus 10 pasal. Satu hari harus 5 pasal. Satu hari harus 15 pasal. Sehingga siapa yang paling banyak membaca setiap hari pasal itu, bukan berarti dia lebih rohani, bukan seperti itu. Target Tuhan kita membaca Alkitab bukan itu, tapi targetnya apa? Targetnya supaya kita bisa melakukan firman itu. Pada waktu Yesus melihat orang-orang yang lapar, Yesus memberi makan mereka. Melalui kuasanya yang dia punya, memberi makan 5.000 dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu yang Yesus punya. Pada saat melihat orang yang sakit, dengan kuasanya Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu. Pada saat melihat orang-orang yang berantem, dengan kuasanya Yesus melerai. Itu yang menjadi teladan kita. Itulah target kita membaca firman Tuhan. Bagaimana supaya waktu kita membaca firman Tuhan ada target bagaimana firman itu dapat kita lakukan. Bagaimana kita bisa meneladani Yesus. Bagaimana saat kita melihat saudara kita yang sedang sakit. Bagaimana kita mengunjungi. Bagaimana kita mendoakan. Pada saat kita melihat saudara kita mengalami kekurangan. Bagaimana kita mengulurkan tangan kita yang kita punya. Tuhan gak pernah minta yang kita gak punya. Pada waktu seorang pengemis di bait suci, pengemis di depan Petrus, pengemis itu minta emas, minta barang, minta harta. Lalu Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu.
Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Apa yang ada pada saudara? Waktu Musa dipanggil Tuhan untuk menggembalakan, untuk memimpin, mengeluarkan bangsa Israel, Musa berkata, Tuhan, saya nggak punya apa-apa, saya nggak mampu. Lalu Tuhan melihat Musa sedang memegang tongkat yang biasa untuk mengembalakan itu. Tuhan bertanya, Musa, apa yang kau bawa? Hanya tongkat, Tuhan. Lalu Tuhan memberkati tongkat itu. Dan dengan tongkat itu, Musa bisa melakukan banyak mukjizat. Saudara, apa yang Anda miliki? Apa yang Anda punya? Kalau saudara punya waktu, berikan sedikit perhatian buat saudara kita yang butuhkan. Curahkan hati saudara untuk datang, untuk mengunjungi, untuk menengok mereka. Jika saudara punya uang, pada itu kita melihat saudara kita yang tidak mampu, mengalami kesulitan makan, ulurkan tangan saudara, berikan mereka sedikit. Kalau saudara punya kemampuan untuk mendoakan, doakan mereka. Jadi apapun yang Anda punya, kita akan berikan. Dan itulah target kita membaca firman Tuhan, yaitu meneladani Yesus, melakukan firman Tuhan. Jadi targetnya bukan satu hari satu pasal. Targetnya bukan 1 tahun menghabiskan firman kita baca semua. Tidak demikian. Targetnya adalah melakukan firman Tuhan. Walaupun hanya 1 ayat. Tapi kalau kita lakukan, itu berarti kita mencapai target yang seperti Tuhan lakukan dalam hidupnya. Tuhan membentuk melalui firman Tuhan. Yang kedua, sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk kita adalah melalui doa. Saudara tahu, doa itu sangat besar kuasanya. Melalui doa, hati kita dilembutkan. Jadi kalau saudara berdoa, jangan berdoa minta berkat saja. Jangan doa, Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan berkati makanan, Tuhan berkati cukup. Jangan itu saudaraku, yang ada lebih penting. Berdoalah untuk rohani saudara. Tuhan jamah hidup saya. Tuhan lembutkan hati saya. Tuhan ubahkan hidup saya, hati saya. Kita berdoa supaya Tuhan melembutkan hati kita. Di dalam doa, Roh Kudus berkarya. Dengan doa, Roh Kudus akan menolong kita, memberi kekuatan. Jadi pada saat kita mempunyai target membaca firman Tuhan, target untuk melakukan firman Tuhan, kalau kita nggak dukung dalam doa, ya nggak akan mungkin bisa melakukannya. Target kita akan terlaksana jikalau kita dukung dalam doa. Dengan doa, Roh Kudus akan memampukan kita, akan menguatkan kita. Jadi bukan kekuatan kita, tapi ada kuasa Roh Kudus. Dan itu terjadi jikalau saudara berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang kalau kita melihat di sini saudaraku, kekristenan itu bukan hanya agama ya. Ada hal yang mungkin di sini. Kekristenan bukan agama. Kekristenan bukan hanya religion, tetapi relationship. Adalah hubungan dengan Tuhan. Kalau kita bicara kekristenan, itu bukan berarti, oh saya beragama Kristen. Tidak. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah mencerminkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak pernah menjalin hubungan dengan Tuhan secara pribadi, sesungguhnya kita tidak punya kekristenan. Kita bukan orang Kristen, walaupun kita punya agama. Kenapa? Karena kekristenan adalah bukan hanya agama, bukan bicara agama. Kekristenan adalah bicara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan.
hubungan yang akrab yang harus kita jalin bersama dengan Tuhan, supaya kita semakin akrab dengan Tuhan dan semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Saya punya agama Kristen di KTP saya. Saya punya teman pendeta sampai meninggalnya. Itu namanya Muhammad Samsul Islam. Itu meninggal sekitar 2 tahun yang lalu. Sampai meninggalnya KTP-nya masih Islam. Tapi apa artinya agama? Dia nggak mau menggantikan agama itu. Tetap dicantumkan agamanya Islam. Tapi dia pendeta. Kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan adalah menggambarkan hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Jadi kalau saudara meyakini kita adalah orang Kristen, buktinya kita mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dengan hubungan yang akrab dengan Tuhan itulah kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku pasti mengenal seorang sangat jenius, Albert Einstein. Kenal ya? EMC kuadrat ya. Sangat terkenal, dia sangat cerdas, sangat cerdik. Dia biasa diundang seminar di mana-mana di kampus-kampus. Suatu saat dia diundang sebuah kampus untuk seminar. Dan pada saat hari hanya, Einstein ini sedang sakit. Tapi sudah terlanjur menyanggupi hadir. Nah, dia punya seorang sopir yang selalu bersama-sama, yang sangat setia. Sudah bertahun-tahun bersama dengan Einstein ya. Lalu sopir ini berkata, Pak Einstein, Bapak kan sakit. Bagaimana kalau saya yang menggantikan Bapak memberikan seminar? Einstein berkata, kamu kan cuma sopir. Iya, saya kan sering mendengar ceramah Bapak tentang ini. Lebih puluhan kali saya mendengar. Dan saya tahu materi ini. Bapak kan sakit. Lalu Einstein berpikir, bagus Pak usul kamu. Tapi kamu bisa benar. Benar. Saya sering puluhan kali mendengar seminar Bapak tentang ini. Ya udah. Lalu berpindahlah posisi. Lalu sang sopir ini menjadi Einstein dan Einstein menjadi sopirnya. Tadi bertukar peran. Berangkatlah mereka ke kampus itu. Yang disambut tentu sopirnya. Karena memperkenalkan diri Einstein. Disambut dengan meriah. Dihargai. Sementara sang Einstein yang asli, yang dia pura menjadi sopir, duduk di belakang. Mendengarkan itu. Lalu mulailah seminar. Dan disampaikan oleh sang sopir ini. Dari awal, pertengahan, begitu menarik penyampaiannya karena begitu seringnya mendengar materi yang disampaikan Einstein itu. Lalu tibalah ada seorang peserta seminar yang bertanya, Pak Einstein, boleh saya tanya, masa seperti ini? Bagaimana bisa menemukan ini? Bagaimana caranya? Boleh saya tanya? Sopir ini gelagapan, bingung. Wah, nggak diduga kalau ada pertanyaan seperti itu. Lalu sopirnya berkata, saudara siapa? Dia bertanya. Lalu yang bertanya, saya profesor di kampus ini. Waduh, profesor yang bertanya, mati saya. Tapi rupanya sang sopir ini punya ide. Saudara profesor nggak ngerti hal yang sederhana ini. Saya menjelaskan dengan cara yang sangat sederhana. Masa saudara profesor nggak ngerti? Yaudah coba, itu kan sepele. Biar sopir saya menjelaskan. Ayo sopir, maju. Lalu datanglah sopir yang ternyata Einstein menjelaskan. Dan sopir ini menjelaskan dengan luar biasa. Lalu peserta seminar bertepuk tangan, luar biasa. Sopir aja seperti ini. Saudara kenapa? Apa
akan saya sampaikan melalui ilustrasi ini. Sopir Einstein ini puluhan tahun bergaul akrab dengan Einstein. Sering bertemu, bahkan setiap hari bertemu, ngobrol bersama. Pola pikiran Einstein sudah ditransfer ke sopir ini. Karakternya sudah mulai diubahkan seperti Einstein. Kebiasaannya. Saya mau sampaikan saudara, suami istri karena sering berkomunikasi, karena sering bertemu, lama-lama suami istri menjadi mirip. Kebiasaannya berubah. Karakternya hampir sama. Semakin mirip. Sama dengan saya dan saudara. Ketika kita menjalin hubungan akrab dengan Tuhan, kita akan diubahkan seperti Kristus. Kita akan tahu apa keinginan Tuhan. Apa maksud Tuhan? Karena kita semakin menjalin hubungan akrab dengan Tuhan, kita mengerti banyak hal tentang Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kita harus menjalin hubungan akrab dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa. Firman Tuhan dan doa tidak bisa dipisahkan. Itu seperti satu pasang rel kereta api. Tidak bisa dipisahkan. Dan cara yang ketiga untuk mengubah karakter kita, Tuhan pakai karakter kita. Tuhan minta kesulitan kita. Masalah hidup itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Masalah hidup akan membentuk kita menjadi semakin dewasa. Tidak menjadi cengeng. Tidak menjadi bayi terus yang harus minum makanan susu yang murni. Masalah itu akan membentuk kita semakin kuat, semakin dewasa. Itu seperti dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tuhan memproses kita melalui firman Allah, melalui doa, melalui kesulitan hidup. Terus sebabnya saudaraku, jangan lupa, saudara membaca firman Tuhan harus ada targetnya. Kalau saudara mendengar khotbah ini, harus punya target. Apa targetnya? Kalau nggak punya target akan sia-sia. Bukan sia-sia firmannya, tapi saudara nggak akan bisa bertumbuh. Nggak akan bisa ada perubahan. Karena yang menyebabkan perubahan proses ini adalah ketika kita melakukan firman Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, jangan berdoanya untuk berkat saja, tapi berdoa, Tuhan ubahkan karakter saya. Tuhan jamah hati saya, Tuhan lembutkan saya, supaya diubahkan Tuhan, supaya dimampukan Tuhan. Kita dapat melakukan firman Tuhan yang kita baca pagi itu. Saya percaya saudaraku, dengan doa, dengan firman Tuhan, dengan kesulitan hidup ini, kita akan menjadi lebih dewasa. Karakter kita akan menjadi seperti Yesus. Jadi saudaraku, iman itu seperti otot ya Bapak Bu. Saya dulu waktu itu suka angkat barbel. Saya di rumah punya barbel. Ada yang 2 kilo, 3 kilo, ada 5 kilo. Dulu saya kuat angkat barbel 5 kilo. Kuat gitu. Tuh, kuat ini. Dan ketika saya angkat barbel 5 kilo itu, ini otot saya ini. Otot saya besar itu. Kuat. Iman seperti itu. Ketika otot kita beri beban, itu baru bekerja, ada kekuatan. Waktu saya stroke yang kiri, kaki kiri lemah, beda dengan kanan. Kenapa? Karena nggak bisa bekerja, nggak akan ada beban.
Jadi beban hidup kita akan menguatkan iman kita. Jangan cengeng. Bersyukurlah karena Tuhan merindukan memberikan pertolongan. Dalam sekolah minggu kemarin, pada waktu kita ada masalah, Tuhan memberikan pertolongan. Ini kita pegang. Karena semua dipakai Tuhan untuk mengubah karakter kita. Jadi yang ketiga, karya Tuhan adalah melalui kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 10 dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Sekali lagi, kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan karena kita kusuk beribadah di gereja, bersembahyang, berdoa. Tidak. Kita diselamatkan bukan karena kita banyak beramal, melakukan perbuatan baik. Tidak demikian. Kita diselamatkan itu bukan perbuatan kita. Tetapi setelah kita diselamatkan, bukti kita diselamatkan, kita harus beribadah. Kita harus kusuk berdoa. Kita akan kusuk melayani. Kita akan kusuk berbuat baik. Kita akan kusuk beramal. Itu adalah tanda. Itu adalah buah kita diselamatkan. Dan itu juga adalah merupakan karya Allah melalui kita. Bukan kemampuan kita. Jadi karya Allah melalui kita. Saudaraku, kita membuka firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal kedua ayat yang ke-12 sampai 13 berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja sewaktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Dikatakan di sini saudaraku, setelah kita diselamatkan, lalu kita dibentuk. Yang bagian ketiga, Tuhan bekerja melalui hidup saudara. Sehingga kita bisa berkarya, kita bisa melayani, itu karena pekerjaan Tuhan. Itu karena bukti bahwa kita mengerjakan keselamatan. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 sekali lagi saya baca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kalau kita membaca satu potong ini, seolah-olah yang mengerjakan kita. Seolah-olah itu kemampuan kita. Kerjakan keselamatanmu. Seolah-olah itu kalau kita melakukan ini, itu kekuatan kita. Tapi kalau kita membaca ayat selanjutnya, ayat 13, dikata, karena Allah lah yang mengerjakan. Jadi bukan kita. Bukan kita yang beri kemampuan. Tapi Allah yang mengerjakan, Allah yang bekerja melalui kita. Allah yang akan memakai kita. Sehingga kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa berkarya bagi Tuhan. Karena itu ada karya Allah melalui hidup saudara. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kesimpulannya apa yang kita pelajari ini? Ada 3 karya Allah yang membuat kita bisa sehati berkarya bagi Tuhan. Perlu langkah demi langkah. Yang pertama yang dilakukan Tuhan adalah Allah berkarya bagi kita.
memberikan keselamatan bagi kita, penebusan. Kalau saudara percaya Yesus, karya Allah akan nyata. Saudara akan diselamatkan dan ditebus dosa saudara. Yang kedua, setelah Allah berkarya bagi kita, yang kedua, karya Allah di dalam kita. Apa karyanya? Pengudusan, memproses kita, membentuk karakter kita, dibentuk. Dan setelah karakter kita dibentuk, lalu karya Allah yang ketiga adalah Allah berkarya melalui kita. Allah berkarya melalui saudara. Memberikan tugas, memberkati pelayanan kita. Memberikan kemampuan kita. Supaya kita bisa berkarya. Supaya kita bisa melayani Tuhan. Melayani banyak orang, menjadi berkat banyak orang. Sesuai dengan apa yang saudara miliki, saudara punya. Mari kita persembahkan, gunakan untuk berkarya bagi Tuhan. Menjadi saluran berkat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, mari kita sehati. Berkarya bagi Kristus. Karena kalau kita lakukan itu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Kau memberkati kami melalui firman ini. Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar mengerti firman ini. Terima kasih Bapa. Sebagai orang yang percaya Yesus, yang setelah bertobat, kami percaya bahwa kami sudah menerima penebusan, menerima keselamatan di surga bersama dengan Bapa. Biarlah pada saat ini jikalau kami masih diproses Tuhan, mampukan kami ya Bapa menghadapi semua itu. Karena setelah proses itu Tuhan akan berikan kami, akan berkarya melalui kehidupan kami. Kami bisa berkarya bagi Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu ini. Supaya kami selalu punya target-target rohani kami. Bila kami punya target, kami punya kesehatian satu sama lain. Sehati berkarya bagi Tuhan. Sehati melayani Tuhan. Seperti yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Bapa di surga. Jadikan kami satu sama lain. Ikat kami dengan kuasa-Mu. Biarlah kami memiliki kesehatian satu sama lain di antara jemaat-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita menaikkan pujian ini. Lagu tema kita bulan Februari ini. Nyanyikan dengan tulus hati, dengan penuh kesungguhan hati saudara. Jadikan kami sehati sepikir. Sebab kami bersaudara, biar kami satu, seperti konda penapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Satukan kami, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu. Sebab kami bersaudara,
seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati seperti ya kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami Tuhan, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati seperti kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami, jadikan kami sehati seperti ya kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Saatnya ke Tuhan, saatnya saudara merenung atas firman Tuhan yang saudara dengar hari ini. Mari punya target atas firman ini. Jangan sia-siakan firman Tuhan berlalu begitu saja tanpa target. Nyatakan komitmen saudara, nyatakan keputusan saudara. Apa yang menjadi target dari saudara hari ini setelah mendengar firman hari ini? Renungkan firman ini. Jika ada jalan saudara yang saat ini ingin menyatakan keputusan saudara, keputusan apapun yang saudara rasakan, mungkin saudara ingin didoakan, mungkin saudara ingin mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, mengambil keputusan yang lain. Saya mengundang saudara maju ke depan. Apapun keputusan saudara, jika masih ada silakan ambil waktu. Nyatakan keputusan saudara supaya dengar, supaya Tuhan dengar apa menjadi komitmen saudara, target saudara pada hari ini.
ada yang masih ingin menyampaikan keputusan saudara, saya beri kesempatan jika masih ada. Bapak, kami bersyukur ada kedua saudara kami yang merespon, Ibu Imung dan Mas Daniel, yang pagi ini menyatakan keputusannya untuk bergabung di gerejamu, menjadi anggota Gereja Baptis Pemulihan ini, ingin melayani Tuhan bersama-sama jemaatmu yang lain. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati terus kehidupan Ibu Imung dan Mas Daniel ini. Berkati supaya apa yang dia miliki akan dipakai Tuhan, akan berkarya bagi Tuhan melalui gerejamu ini dan di tempat yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami bersyukur untuk pelaksanaan pemilu serentak pada Rabu yang lalu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan KPU yang saat ini masih bekerja keras untuk menghitung suara manual. Tuhan berkati supaya berjalan lancar, berikan kesehatan mereka, berikan kewaspadaan, sehingga mendapatkan hasil yang sungguh-sungguh secara damai. Sehingga perbedaan-perbedaan yang sempat terjadi pada masa-masa kampanye akan selesai ketika mendapatkan pemimpin nasional yang sudah ada. Tuhan berkati. Tuhan berkati gerejamu pemulihan ini Bapa. Berikan kesehatan seluruh jemaatmu. Biarlah firman Tuhan yang dipelajari akan dilakukan, akan saling memperhatikan, akan saling memberi, akan saling menolong, akan ada kesehatan satu sama lain seperti yang Tuhan ajarkan melalui firman-Mu ini. Kami berdoa Bapa pada saat ini untuk saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Siaan. Tuhan, kami terus berdoa memberikan kesabaran, sukacita, kekuatan Pak Siaan di dalam nama Yesus. Iman Pak Siaan akan tetap kuat walaupun di tengah-tengah penderitaan yang berat ini. Kami berdoa untuk Dedek Sherin yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Buah Hati di Pamulang karena diare dan muntah-muntah. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah pencernakan Sherin. Dalam nama Yesus, berikan nafsu makan, berikan ada rasa untuk ingin makan. Dalam nama Yesus berkati seluruh pencernaan makannya. Berkati segala bakteri virus dihancurkan dalam nama Yesus. Berkati Bu Ika, Pak Edwin yang nunggu, berikan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Yulianti yang juga saat ini mengalami sakit diare. Kami serahkan kepadamu Bapa. Engkau hadir, Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan Ibu Yulianti dengan kuasa-Mu. Disembuhkan oleh Tuhan. Virus-virus dihancurkan Tuhan, sehingga Bu Yulianti menjadi sehat, pulih, sembuh dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan sembuhkan si Yenti yang juga sempat mengalami diare pada Rabu yang lalu. Terima kasih Tuhan menyembuhkannya. Kami berdoa untuk saudara kami Joel Tuhan yang pada saat ini sedang dalam perjalanan di sebuah bus menuju ke Malang untuk kembali menjalani kehidupan di sana sebagai seorang mahasiswa. Tuhan berikan pelindungan Joel dalam perjalanan. Berkati sampai di Malang, berkati sampai di kosan dalam pelindungan Tuhan dalam keadaan selamat. Berkati Joel terus semangat belajar. Terima kasih untuk beasiswa yang Tuhan berikan. Biar semakin memicu Joel semakin belajar, semakin bergantung Tuhan. Berkati juga, kami bersyukur juga Erika. Kau berkati Erika dalam perjuangannya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan beasiswa melalui kampusnya. Biar Tuhan berkati Erika juga akan semakin semangat belajar, semakin mengandalkan Tuhan.
Dan bodoh saudara kami yang saat bergumul pekerjaannya, Tuhan tolong menolong mereka. Tuhan berikan jawaban mereka. Terima kasih Tuhan. Silakan saudara berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah pengampunan dari Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Your power, move in glory. I lean into the presence of you, Lord.